Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita kembali berhimpun dalam ibadah keluarga Rabu 21 Oktober 2020 yang di dalamnya merupakan ibadah keluarga bernuansa Pelkat PKLU. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Pandemi belum berlalu. Pembatasan sosial ini masih berlangsung entah sampai kapan. PKLU masih sabar untuk tidak beraktivitas di luar rumah, apalagi jalan-jalan, beranjang sana bertemu dengan sesama PKLU, apalagi ibadah di gereja. Semua ini pasti membuat kita sedih, kerinduan untuk berjumpa dengan kerabat, teman-teman harus dipendam karena keadaan. Tapi bagi PKLU tidak menjadi hambatan untuk berjumpa dengan teman-teman karena ada alat komunikasi yang baik. Dengan WhatsApp kita, PKLU masih bisa bercanda dan saling mendoakan, bahkan berbagi suka dan duka. Mari kita berdoa syafaat supaya pandemi segera berlalu dan kita bisa bertatap muka. Semangat ya PKLU, kita pasti bisa. Karena Tuhan Yesus yang menggendong kita serta menjaga kita semua. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan di dalam persekutuan ini dengan menyanyikan nada syukur bagi kemuliaan namanya. Gita Bakti 215 bait 1, Ku ingin selalu dekat padamu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami puji dan sembah dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih dan karunia-Mu jika malam ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji-Mu dalam ibadah keluarga. Kuduskanlah ibadah kami dari awal hingga akhir, biar nama-Mu saja yang kami puji dan kami sembah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kita masuk dalam pujian berbalasan, diambil dalam Mazmur 40 ayat 1 dan 5. Mazmur 40 ayat 1 dan 5. Syukur dan doa untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong.
Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, Menetapkan langkahku Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan, Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Jemaat silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita menyanyikan Gita Bakti 244, Bapa Engkau sungguh baik. Salam, selamat malam, Opa, Oma, dan saudara-saudariku yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari kitab Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, malam ini kami membawa dan menyerahkan seluruh jemaat GPIP Petra Bogor untuk ibadah rumah tangga secara online di rumah masing-masing. Untuk itu kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah setiap rumah tangga, agar mereka merasakan kehangatan cinta kasih-Mu melalui firman yang sebentar kami sampaikan. Karuniakanlah roh hikmat-Mu, agar kami dapat menyampaikan seturut kehendak-Mu. Inilah doa harapan kami, hanya berlandaskan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita pada malam hari ini sesuai dengan sabda bina umat diambil dari surat Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16 yang berkata demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya
bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Pak Oma dan saudara-saudaraku yang diberkati dan kasihi Tuhan. Kitab Ibrani, surat yang ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu yang sedang mengalami penganiayaan dan keputusasaan. Begitu juga bagi kita saat ini yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Banyak orang menderita dari berbagai segi kehidupan. Untuk itu, kita sebagai orang percaya lebih meningkatkan dan memperkuat iman kita kepada Allah. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Dahulu Allah berbicara kepada manusia dengan perantaraan nabi-nabi, maka sekarang ini Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, dan Dia yang telah ditetapkan Allah untuk menerima segala apa yang telah diciptakan Allah, artinya Yesus anak Allah diberi kuasa di atas malaikat dan para nabi. Kita kembali ke teks atau bacaan kita pada malam hari ini. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 menjelaskan bahwa Yesus anak Allah sebagai imam besar dan agung. Berbeda dengan imam besar lainnya yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Mereka masih sama dengan kita, punya kelemahan atau keterbatasan. Tetapi Yesus, anak Allah, ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita dan tidak berbuat dosa ketika dicobai. Dan karena Yesus, kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kerajaan Allah, kasih karunia-Nya untuk menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya ketika kita menghadapi masalah kehidupan. Dan mengapa anak Allah disebut imam besar yang agung? Dia adalah tanpa dosa dan duduk di sebelah kanan Allah, artinya sejajar dengan Allah. Tetapi imam besar lainnya yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri dan dosa umatnya. Ibrani 7 ayat 27. Sebaliknya, Yesus anak Allah mempersembahkan dirinya sendiri untuk menebus atau menyelamatkan dosa manusia, hanya cukup sekali untuk selama-lamanya. Dan sebagai kurban pendamaian manusia dengan Allah karena dosa-dosa kita,
bahkan untuk dosa seluruh dunia. 1 Yohanes 2 ayat 2. Artinya pengorbanan yang dilakukan Yesus adalah pengorbanan yang sempurna. Opa, oma, dan saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sesungguhnya kita ini tidak layak menghadap Allah karena dosa-dosa kita, namun Allah itu kasih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Dan Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah dasar renungan pada malam hari ini, karena Allah itu kasih. Lalu bagaimana dengan kita saat di zaman modern atau canggih, manusia merasa hebat, mencari tahu segala sesuatunya bisa lewat internet atau HP. Namun sehebat apapun manusia punya keterbatasan. Tetapi kuasa Allah tidak terbatas. Dan apa yang kita miliki adalah berkat atau anugerah Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Allah atas kasih karunia-Nya di dalam diri Yesus Kristus yang telah berkorban untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Untuk itu, janganlah selalu menyakiti hati Tuhan, mengeraskan hati, dan meragukan pertolongan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dan melakukan firman-Nya, agar mendapatkan ketenangan, kesehatan, keselamatan, sukacita, dan pengampunan. Biasa yang dilakukan oleh opa, oma, suka bernyanyi atau memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan sebagai ungkapan syukur bahwa masih diberi panjang umur. Betapa baiknya Tuhan menjaga, melindungi, memberi kekuatan, penghiburan, semangat, dan lain-lain. Ada juga manusia lebih mengikuti suara hatinya, lalu mengabaikan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Kekecewaan, kegagalan, keputusasaan. Untuk itu, serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, agar hidup kita senantiasa diberkati Tuhan. Dan sebagai gereja, tingkatkan pembinaan, pelayanan, persekutuan, ketertiban dengan penuh kerendahan hati. Semua hanya untuk kemuliaan nama Allah di dalam diri Yesus Kristus. Terpujilah Allah. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan, menyanyikan kidung Kitab Bakti 156, bait 1 dan 3, nama Yesus berkumandang. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia.
Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatimu, bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Nama Yesus Maha Agung dan semaraknya tetap diteranginya jiwaku, Dia malam pun gelap. Langit bumi kan binasa, matahari terbenam. Nama Yesus berkuasa dan abadi cemerlang. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku, bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang bersimpuh di hadapan-Mu untuk menaikkan ungkapan syukur hati kami atas pemeliharaan yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami di sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Terima kasih atas sapaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami mendapatkan keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia, agar kami menerima rahmat dan mendapatkan kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan, serta pertolongan daripada Tuhan sendiri. Sehingga dalam situasi dan kondisi saat ini, iman kami tidak goyah, karena kami mempunyai imam yang besar, yang agung, yaitu Yesus Kristus, yang selalu peduli dengan keberadaan umatnya. 12 Oktober 2020, Pelkat PKLU baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-10. Namun usia para anggotanya adalah 60 tahun ke atas. Di hari ulang tahun Pelkat PKLU tahun ini, kami mempunyai harapan besar, yaitu pada masa tua pun kami tetap berbuah, memberikan kontribusi di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan, dan kami boleh menjadi sombar dan teladan bagi pelkat-pelkat yang lain. Sebagaimana dikatakan oleh Ayub, yaitu Ayub 12 ayatnya yang ke-12. Konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umur. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu selama 10 tahun perjalanan Pelkat PKLU. Kami mengamini apa yang tertulis di dalam Yesaya 46 ayatnya yang keempat, yang berbunyi demikian. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapa di surga, inilah bukti dari penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami para lanjut usia. Oleh karena itu Tuhan, kami mau bersyukur atas apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami para kaum lanjut usia. Sesuai dengan tema HUT PKLU GPIB tahun ini, yaitu lansia sehat, tetap bersemangat, bersyukur senantiasa. Oleh sebab itu, berikan kami kesehatan yang prima ya Bapa, agar kami terhindar dari virus corona dan kami tetap bersemangat dan bersyukur
menjalani hidup ini dalam situasi dan kondisi sesulit apapun. Bapa di surga, pada kesempatan malam hari ini kami berdoa untuk pelkat-pelkat yang lain, kiranya penyertaan-Mu pun menyertai mereka, melimpahi kehidupan mereka. Pada hari Minggu tanggal 18 yang baru lalu, mereka semua diteguhkan menjadi pengurus-pengurus pelkat. Bapa, kiranya Engkau jangan biarkan mereka berjalan sendiri, tetapi topang mereka ya Tuhan, agar mereka mampu menjalankan tugas panggilan mereka selaku anak-anak Tuhan. Sehingga mereka boleh berkontribusi di tengah-tengah persekutuan umat-Mu GPIB Petra Bogor ini. Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami, rekan-rekan kami, khususnya para PKLU yang pada saat ini sedang resah dan gelisah karena mewabahnya COVID-19 ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman yang telah ditaburkan tadi itu boleh menjadi kekuatan bagi para lansia agar mereka tetap menaruh pengharapan mereka kepada imam yang agung yang besar itu. Karena imam yang agung dan besar itu, ia selalu peduli bagi setiap anak-anak Tuhan yang berharap kepadanya. Begitu juga kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang pada saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Secara khusus kami mau berdoa untuk Bapak Mulyadi yang saat ini sedang terkena stroke dan dirawat di rumah, mengalami rawat jalan. Tuhan, kiranya Engkau juga lawat dia, berikan kekuatan kepadanya, berikan pengharapan juga kepadanya bahwa hanya di dalam Yesus Kristus semua sakit penyakit akan lenyap. Sehingga ia juga ya Tuhan boleh menyerahkan hidupnya hanya ke tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apapun yang menimpanya itu tidak membuat ia undur dari hadapan-Mu, tapi ia boleh lebih dikuatkan lagi untuk lebih dekat kepada Tuhan. Begitu juga bagi warga jemaat yang mengalami pergumulan karena mereka terpapar oleh virus corona ini. Tuhan, kiranya Engkau juga menyertai mereka, karena kami tidak tahu siapa saja mereka, tapi kami mau menyerahkan keberadaan saudara-saudara kami ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah melalui jamahan tangan kasih-Mu, mereka boleh dipulihkan kembali dan mereka boleh beraktivitas sebagaimana mestinya. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi setiap warga jemaat yang terdampak secara ekonomi, sehingga kehilangan pekerjaan atau bahkan mereka kehilangan apa yang menjadi mata pencaharian mereka. Tuhan, kiranya Engkau juga mau menilik mereka satu demi satu. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka juga ya Tuhan pengertian bahwa apapun yang mereka alami saat ini itu tidak melebihi daripada kekuatan mereka sendiri. Dan biarlah mereka boleh menyerahkan semua pergumulan hidup mereka hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu peduli kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Begitu juga kami berdoa untuk setiap keluarga yang pada saat ini ya Tuhan, mereka juga goyah imannya karena pergumulan hidup yang mereka alami begitu berat. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah melalui sapaan firman-Mu mereka juga boleh dikuatkan kembali. Sehingga mereka tidak undur dari hadapan-Mu, tetapi iman mereka boleh semakin kuat bahwa di dalam Yesus Kristus ada jalan keluar. Di dalam Yesus Kristus badai itu pasti akan berlalu. Bapa di surga, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Doa ini jauh dari sempurna. Oleh sebab itu kami mau menyempurnakannya
hanya dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan sambil mengingat nas Alkitab yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 7 yang menyatakan, "Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini." Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 302, bait 1 dan 3, Ku beri persembahan. Saudara-saudara, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang berasal daripada-Mu. Berkatilah agar menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan mengakhiri ibadah malam ini. Pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Mari berdiri sambil menyanyikan Kidung Jemaat 370 bait 1 dan 3. Ikut
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.